Salah seorang warga bertanya, seperti apakah sosok penampakan tersebut? Istri Bisman menjelaskan apa yang dilihatnya. Semua warga terlihat syok dan terkejut. Kejadian ini kembali dilaporkan ke Pak Kades. Warga semakin resah. Bahkan warga melaporkan banyak suara bising datang dari atap rumah mereka. Kejadian tersebut terjadi 10 hari. Sampai akhirnya warga resah dan melapor ke Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan ingin berkomunikasi dengan makhluk itu dan menanyakan apa tujuannya. Sampai akhirnya ada suara seperti motor jatuh di jalan utama kampung yang membuat para penjaga ruas ronda mendatangi suara tersebut. Ternyata ada seorang warga yang terjatuh karena ada seseorang yang melintas secara tiba-tiba. Tapi yang anehnya, pengendara tersebut mengatakan bahwa orang yang melintas itu tidak berjalan, melainkan melompat. Pasal yang sadar bahwa makhluk itu ada di sekitar mereka langsung menghafalkan doa. Sampai tak berapa lama muncul suara aneh dari arah hutan. Dan suara itu mengatakan, "Tumbalku." Mendengar itu, warga dan Pak Ustadz sadar bahwa ini adalah pocong hitam pesugihan. Pak Ustadz mengatakan bahwa ada orang yang melakukan pesugihan dan dia belum memberikan tumbalnya. Pak Ustadz menyarankan agar para warga didata dan dicari yang sedang sakit atau menghilang secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Pak Kades pun bergerak cepat untuk mencari warga yang kriterianya seperti yang dikatakan Pak Ustadz. Mereka bingung, karena tak ada satupun warga yang sesuai. Tapi adalah aneh yang terjadi. Tepat di hari ke-13 munculnya teror pocong hitam pesugihan ini, ladang milik Bisman yang siap untuk panen semuanya mati dan mengering. Bersamaan dengan itu, truk pengangkut hasil panen dimiliki oleh Bisman mengalami ban bocor di perjalanan. Dan kemudian entah apa sebabnya, mobil itu mundur dan akhirnya masuk sungai yang ketinggiannya mencapai 15 meter. Tepat di minggu kedua munculnya teror pocong tersebut, salah seorang warga mencurigai Bisman yang menghilang dengan alasan berobat. Kecurigaan semakin menguat karena anak kedua Bisman yang bernama Dewi mulai mengalami penyakit yang aneh dan mulai ngelantur seperti orang kurang waras. Bahkan Dewi ini sering buang air besar di celananya. Sampai akhirnya Pak Ustadz mendatangi rumah istri Bisman. Pak Ustadz langsung mendatangi Dewi dan mencoba meruqyahnya. Dibantu anaknya dan beberapa warga, Pak Ustadz mencoba membawa Dewi ke masjid dan meruqyahnya. Lagi-lagi hal aneh terjadi. Saat sedikit lagi memasuki masjid, Dewi yang saat itu mereka gotong meronta-ronta tidak karuan dan mengutarakan bahasa yang tidak satu orang pun mengerti. Lalu dengan sekejap, berat badan Dewi juga menjadi berat. Yang awalnya ingin dibawa ke masjid, akhirnya Dewi hanya ditaruh di pelataran masjid. Saat itu, Pak Ustadz langsung meruqyah Dewi. Dan saat diruqyah, Dewi mengatakan tumbalku, tumbalku, dan tumbalku. Dewi yang semakin meronta-ronta dengan kencang membuat beberapa warga terdorong ke belakang. Ini sangat tidak masuk akal. Dewi yang badannya tidak terlalu besar bisa menghempaskan beberapa orang sekaligus. Saat itu Pak Ustadz terus melafalkan doa ke arah kepala Dewi dan memegang kepalanya. Pak Ustadz bertanya, "Siapa kamu dan apa mau kamu?" Dewi yang sedang dirasuki pun berkata, "Anak ini adalah milikku." Istri Bisman mulai menangis dan langsung berkata kepada Pak Ustadz, "Pak Ustadz, tolonglah anak saya, ini ulah suami saya, tolong hancurkan ruangan pesugihan itu." Pak Ustadz dan warga pun kaget dan coba menenangkan istri Bisman, yang saat itu menangis tak karuan. Dan di saat bersamaan, Dewi tertawa dan berkata, "Anak ini milikku, karena ayahnya sudah memberikannya padaku." Pak Ustadz lalu berkata, "Tidak ada yang akan menjadi milikmu, karena hidup dan mati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pak Ustadz mengambil tasbih di tangannya dan lagi-lagi menghafalkan doa yang sangat panjang. Pak Ustadz langsung memegang kepala Dewi. Tak berapa lama Dewi menjerit dengan sangat kuat dan pingsan. Suasana mulai tenang sampai akhirnya suara sirene ambulan memecah keheningan. Ambulan yang melihat banyak keramaian pun berhenti dan menanyakan di mana rumah Pak Bisman. Dan ternyata di dalam ambulan itu adalah Pak Bisman yang sudah tidak bernyawa. Pak Bisman ternyata mengalami kecelakaan dan meninggal dalam perjalanan ke Jawa. Di sore harinya, Pak Ustadz dan warga masuk ke rumah kediaman Bisman untuk melihat ruangan yang dikatakan oleh istri Bisman. Dan alangkah terkejutnya warga melihat ruangan berukuran 2x3 meter yang di temboknya ditutupi oleh kain hitam. Dan ada sebuah meja yang lengkap dengan kembang, dupa, kendi yang berisi tanah
dan di atasnya ada sebuah kain hitam yang mirip seperti kain kapan. Pak Ustadz lalu meminta segelas air dan melafalkan doa, mencipratkan air ke seluruh ruangan. Awalnya warga takut untuk membersihkan ruangan itu, namun Pak Ustadz meyakinkan warga dan akhirnya warga mulai membantu membersihkan kamar tersebut. Akhirnya Pak Ustadz membakar kain hitam tersebut di dalam ruangan itu. Tak berapa lama, diikuti suara jeritan Dewi yang berada di kamar sebelahnya. Keesokan harinya, mayat Bisman yang sudah berada di rumah duka mulai bersiap untuk dikebumikan. Lagi-lagi, warga enggan membantu karena takut terkena sial dari pesugihan Bisman. Tapi Pak Ustadz meyakinkan warga, dan Pak Ustadz mengatakan yang salah Bisman, bukanlah keluarganya. Sebenarnya ada hal-hal aneh yang terjadi dalam pemakaman Bisman, tapi saya rasa saya tidak layak menceritakannya dan tidak pantas untuk diceritakan. Biarkanlah itu menjadi pengalaman warga desa dan keluarga Bisman. Dampak pesugihan itu tidak berhenti di situ saja. Dewi terkena imbas dari kelakuan ayahnya sendiri, pun menjadi sedikit mengalami trauma dan tidak bisa berbicara selama 3 bulan. Bahkan Dewi belum bisa buang air besar dengan benar. Sampai ibu Dewi membawanya berobat ke beberapa dokter spesialis dan rumah sakit besar di Pulau Sumatera. Sampai semua harta yang dimiliki oleh keluarga Bisman mulai terkuras. Istri Bisman tidak memiliki penghasilan apapun dan hanya hidup berdasarkan harta hasil peninggalan Bisman. Abang Dewi lah yang satu-satunya menjadi tulang punggung keluarga dan selalu mengirimi mereka uang setiap bulan. Sampai akhirnya seluruh harta terjual dan keluarga Bisman kembali ke rumah lama mereka. Istri Bisman kembali berjualan kue di kelontong. Tak berapa lama setelah mereka kembali ke kehidupan mereka yang dulu, sebelum Bisman datang ke kampung itu, Dewi membaik dan kembali sehat. Dari cerita ini kita tahu, harta bukanlah segalanya, keluarga adalah segalanya. Jangan mementingkan kepentingan pribadi untuk melukai keluarga, apalagi sampai menghilangkan nyawa keluarga. Nah, itu tadi cerita dari salah satu narasumber yang mengirimkan email ke saya. Sebenarnya narasumber inilah sahabat saya. Beliau tinggal di Jambi saat ini. Lumayan serem ceritanya. Ya, kalau keluarga kita itu tumbalnya sebaiknya tidak usah. Dan tidak usah sama sekali melakukan pesugihan. Tidak ada yang namanya instan. Hidup ini berjuang. Berjuang untuk mendapatkan kemudahan. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, carilah yang halal karena banyak jalan untuk mencari uang dengan halal. Kalau saya boleh cerita sedikit ya. Masalah teror pocong ini memang sudah lumrah di Indonesia. Di tempat saya tinggal juga banyak. Bahkan saya sendiri ketika beli HP baru, saat itu HP Nokia ya, yang layarnya bisa diputar ke depan, ke belakang, putar depan, ke belakang. Saya maru. Saat itu saya arahkan ke depan pintu rumah saya dan saya melihat, ya itu, pocong. Mukanya hitam, dikelilingi kain-kain putih. Biarpun tidak terlalu jelas di kamera itu, tapi saya yakin itu pocong. Karena berapa sekali saya coba rekam, terus saya turunkan, saya lihat pakai mata telanjang, nggak ada. Saya rekam lagi, ada. Sampai 3 kali. Dan besoknya saya sakit 3 hari. Jadi bisa dibilang cerita ini seram karena meneror satu kampung. Belum lagi pocong ini lompat-lompat di atas rumah ya. Di atas rumah itu dang. Itu pasti neror banget. Sama kalau lagi sholat itu diikutin, wah itu udah luar biasa berarti kekuatan makhluk gaib itu. Jadi itu saya cerita hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu cerita pertama. Kurang lebih saya minta maaf. Kedepannya saya akan upload dengan lebih baik dan lebih banyak cerita. Karena di lingkungan saya banyak sekali orang yang memiliki cerita seperti itu. Jadi see you next video. Thank you.